Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajratulaini dari kelas PJKRB dengan NIM 20030150081 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik dengan judul Hakikat Perkembangan. Dalam pembahasan kali ini memiliki 4 topik, diantaranya konsep psikologi perkembangan, hakikat perkembangan, fakta-fakta yang mempengaruhi perkembangan, dan yang terakhir prinsip perkembangan. Yang pertama ada konsep psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara otogenetik, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan. Ada beberapa manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Yang pertama, untuk mempelajari tingkah laku individu itu sesuai atau tidak sesuai dengan tingkat usia atau perkembangan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangan. Yang ketiga, untuk mengetahui kapan individu bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan tertentu. Yang keempat, agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi. Yang terakhir, khusus bagi guru agar dapat memilih dan memberikan materi dan metode sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada hakikat perkembangan. Ada 4 istilah yang berdekatan bahkan saling terikat pengertiannya, yaitu 1. Pertumbuhan atau growth, 2. Perkembangan atau development, yang ketiga pematangan atau maturation, yang keempat perubahan atau change. Tumbuhan atau growth. Dari berbagai definisi tersebut dapat kita pahami bahwa pertumbuhan ialah suatu perubahan secara biologi yang dialami oleh makhluk hidup, yaitu perubahan pertambahan ukuran baik volume, bobot maupun jumlah sel yang bersifat irreversible. Perubahan yang bersifat irreversible ini maksudnya suatu perubahan yang tidak dapat kembali ke semula. Contohnya, seekor bayi harimau yang tumbuh menjadi dewasa, maka tidak dapat kembali menjadi bayi harimau lagi. Perkembangan atau development. Perkembangan adalah suatu gejala perubahan dalam fungsi dari organ-organ yang telah mengalami pertumbuhan tersebut. Pada aspek ini, lebih ditekankan pada perubahan fungsi atau psikis yang lebih kompleks sehingga pada perkembangan ini dapat diukur dengan mudah tetapi hanya bisa dilihat gejala perubahannya. Jadi, proses perkembangan ini berlangsung dengan terjadinya pertumbuhan pada makhluk hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejak lahir sampai masa meninggal, seorang individu tidak pernah statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Atau dapat diartikan bahwa perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan dari proses perubahan yang ada dalam individu, baik terikat dengan fisik, mental, sifat, dan ciri-ciri yang baru pada level yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Yang ketiga, kematangan atau maturation. Kematangan ialah urutan perubahan yang teratur yang disebabkan oleh cetak biru genetik yang kita miliki masing-masing. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa kematangan terlihat dari kemampuan seseorang untuk mengalami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, perubahan atau yang disebut dengan change. Dalam sebuah proses perkembangan, pertumbuhan maupun kedewasaan, setiap individu selalu mengalami perubahan di dalamnya. Konsep perubahan dalam perkembangan di sini menjelaskan bahwa setiap perubahan yang ada dalam diri individu, baik dalam hal bentuk fisik, pola pikir maupun kedewasaan itu sendiri adalah bagian penting yang mau tidak mau akan dialami atau dilalui oleh setiap manusia sebagai sesuatu yang berkesinambungan. Interaksi dinamis antara kekuatan dari dalam dan luar individu inilah yang bisa jadi akan menghasilkan perubahan. Tetapi perubahan tersebut belum tentu teratur atau sistematis atau bahkan perubahan itu menuju ke arah yang benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam hal ini memiliki 3 aliran. Yang pertama ada aliran naratif. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Menurut aliran ini,
Perkembangan organisme ditentukan oleh faktor pembawaan atau yang disebut dengan nativus. Aliran ini mengemukakan bahwa manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan baik karena berasal dari keturunan orang tuanya maupun karena memang ditakdirkan demikian. Jika individu pembawaannya baik, maka akan baik pula individu tersebut. Begitu juga sebaliknya. Menurut aliran ini, pendidikan tidak dapat diubah dan senantiasa berkembang dengan sendirinya. Yang kedua ada aliran empirisme. Salah satu tokoh aliran ini adalah John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa. Menurutnya manusia bagaikan tabula rasa, yakni meja lilin yang putih bersih belum tergoreskan apapun. Dengan kata lain, aliran empirisme sangat yakin bahwa perkembangan organisme sangat ditentukan oleh lingkungan. Dan yang ketiga aliran Covergeny. Tokoh aliran ini adalah William Stern. Aliran ini meyakini bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama penting bagi perkembangan organisme. Dengan kata lain, aliran ini mempercayai bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia tidak hanya berasal dari lingkungan atau pengalamannya saja, atau pembawaannya saja, tapi dipengaruhi oleh keduanya. Prinsip perkembangan. Pada dasarnya, setiap fase perkembangan satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang utuh, adapun tujuan perkembangan adalah untuk menjadikan individu manusia dewasa yang mandiri. Ada beberapa prinsip-prinsip perkembangan, diantaranya adalah perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan secara fisik, namun mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. Perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju khusus. Setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Setiap individu mempunyai tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Itulah penjelasan dari saya tentang hakikat perkembangan pada mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan fisik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.